Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan pada masa balita. Yang pertama yaitu definisi perkembangan pada anak. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan perkembangan menyangkut adanya proses diferensial dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya, menurut program BKB atau Bina Keluarga dan Balita, ada 7 aspek perkembangan pada anak, yaitu perkembangan gerakan motorik kasar, gerakan motorik halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, perkembangan kecerdasan, perkembangan kemampuan menolong diri sendiri, dan perkembangan tingkah laku sosial. Perkembangan gerakan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok dan menggunting, menulis, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa merupakan kebutuhan penting lainnya dalam kehidupan anak, yakni kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Bicara merupakan keterampilan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Perkembangan sosialisasi dan kemandirian juga berhubungan dengan emosi. Kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada bayi yang baru lahir, karena emosi memainkan peran yang penting dalam menentukan cara penyesuaian pribadi dan sosial yang penting dalam menentukan cara penyesuaian pribadi dan sosial yang akan dilakukan oleh anak. Tidak hanya dalam masa kanak-kanak, tetapi juga setelah anak tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Perkembangan sosial berarti memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Pada semua tingkatan umur, orang dipengaruhi oleh kelompok sosial dengan siapa mereka mempunyai hubungan tetap dan merupakan tujuan identifikasi diri. Nah, yang selanjutnya, perkembangan pada balita biasanya dapat ditandai dengan adanya perubahan. Misalnya, perkembangan intelijensi pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Nah, pada usia 0-2 tahun itu disebut sebagai periode emas, sebab dalam periode ini itu terjadi perkembangan saraf otak tercepat, khususnya mielinisasi. Perkembangan dan pertumbuhan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia bisa berdiri.
Perkembangan dan pertumbuhan memiliki kecepatan yang berbeda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ dan perkembangan masing-masing anak. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan demikian terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Perkembangan pada masa balita ini memiliki pola yang tetap dan memiliki tahap yang berurutan. Anak juga mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda, sehingga wajar saja jika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bermacam-macam dan tidak bisa disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi, balita terbagi menjadi dua kategori berdasarkan karakteristiknya, yaitu batita 1-3 tahun dan anak usia prasekolah. Batita dan anak prasekolah memiliki karakteristik pada laju pertumbuhan yang berbeda. Seorang batita memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat daripada anak usia prasekolah. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Pada masa balita ini, perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan intelijensia yang telah dijelaskan dari awal berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.